Perkenalkan, ini Bara. Bara berprofesi sebagai karyawan startup di Yogyakarta. Sebagai seorang karyawan startup, Bara memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga ia kesulitan dalam mengatur jadwal makannya sendiri dan menyiapkan makanannya sendiri. Selain itu, Bara tidak memiliki alat memasak yang memadai, sehingga ia tidak dimungkinkan untuk memasak makanannya sendiri setiap harinya. Dan ini Rizal. Rizal adalah mahasiswa asal Jakarta yang menempuh studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Rizal dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Ia memiliki kepedulian tinggi terhadap gizi dari makanan yang ia konsumsi. Namun, kini ia kesulitan dalam memperhatikan gizi dari makanan yang ia konsumsi tiap harinya. Kalian bingung mau makan apa tiap hari? Takut makanannya nggak sehat? Nggak yakin enak? Jangan khawatir. Praktis hadir menjawab semua permasalahanmu. Kamu hanya perlu memilih jadwal makan, memilih aneka produk yang disediakan, dan kamu tidak perlu repot-repot mempersiapkan wadah untuk makananmu, karena Praktis akan siapkan itu. Dengan memesan produk melalui aplikasi Praktis, kamu bisa berkontribusi untuk memerangi isu lingkungan, karena kami menggunakan stainless steel untuk pengemasan produk kami. Kamu juga tidak perlu khawatir mengenai limbah sisa makanan yang dihasilkan, karena Praktis akan mengelolanya. Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sebesar 95.181 km. Produksi ikan tangkap sebanyak 6,43 juta ton pada tahun 2020 membuat Indonesia menjadi negara dengan produksi ikan tangkap terbesar kedua di dunia setelah China. Meskipun demikian, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai Indonesia masih jauh dari kata layak. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total kemiskinan 10,86 juta jiwa, wilayah pesisir pantai menyumbang sebesar 12,5% atau 1,3 juta jiwa. Lalu, tahukah kamu bahwa jumlah sampah plastik tahunan di Indonesia telah mencapai 5,4 juta ton per tahun? Saat ini, sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang serius. Karena selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga menyebabkan pemanasan global dan perusakan ekosistem laut. Menurut data dari Kementerian LHK, saat ini terdapat sekitar 2 juta ton sampah plastik yang bermuara di lautan. Jika tidak segera diatasi, ekosistem di laut akan terganggu hingga menyebabkan kerusakan. Dari kedua permasalahan tersebut, kami melihat peluang bisnis yang dapat mengoptimalkan sumber daya kelautan serta meminimalisir penggunaan sampah plastik di Indonesia. Kami akan menggandeng nelayan dan petani tambak sebagai penyedia bahan baku utama produksi. Lalu, chef dari Praktis akan mengolah bahan baku itu menjadi masakan siap saji sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah itu, tim delivery dari Praktis akan mengantar makanan sesuai dengan jadwal dan alamat pengiriman dari konsumen. Sebagai penyedia makanan online yang baru hadir di pasar, Praktis memiliki strategi khusus untuk memenangkan pasar. Melalui survei yang telah kami lakukan, Praktis dapat memetakan kebutuhan, keinginan, dan kesulitan yang dihadapi oleh calon customer kami. Melalui customer profile yang kami peroleh, kami dapat dengan jelas menentukan segmenting, targeting, dan positioning oleh Praktis. Terakhir, agar strategi pemasaran kami dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan, kami memetakan kembali strategi yang telah kami susun ke dalam Customer Journey Map yang akan membantu Praktis melakukan visualisasi tahap apa yang sedang dihadapi dan bagaimana strategi untuk menghadapi hal tersebut. Kami memetakannya menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah awareness. Adapun strategi yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah fase interest. Adapun strategi yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Fase yang ketiga adalah decision. Adapun strategi yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Dan fase yang terakhir yaitu adalah advokasi dan loyalty. Adapun strategi yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor besar dalam membawa perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Maka dengan bangga kami mempresentasikan jajaran dari C-Level Praktis. Saya Atta sebagai CEO dan CFO.
Saya Zainal sebagai CTO. Saya Kevin sebagai CMO dan COO. Kami melihat sebuah potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Namun pada tahap awal, Praktis akan fokus terlebih dahulu untuk mengakuisisi target pasar di Yogyakarta. Secara segmentasi pasar, total available market di Yogyakarta mencapai 2,4 juta jiwa yang didapat dari data BPS. Sedangkan market share yang diproyeksikan dapat diakuisisi oleh Praktis di Yogyakarta adalah sebesar 393,6 ribu jiwa yang didasarkan pada survei mengenai pandangan masyarakat mengenai seafood serta kompetitor yang ada di Yogyakarta. Kami juga telah melakukan perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan dari bisnis Praktis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa hingga tahun ketiga, Praktis mendapatkan surplus cash flow sebesar 917 juta dengan nilai NPV 212 juta, IRR sebesar 15%, payback period atau tingkat pengembalian selama 2 tahun 7 bulan, serta return on investment mencapai 130%. Terlepas dari kekuatan dan keuntungan yang kami proyeksikan, melalui analisis Pestel, kami juga mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang berpotensi untuk muncul. Aspek yang pertama adalah politik. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek politik adalah sebagai berikut. Aspek yang kedua adalah ekonomi. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Aspek yang ketiga adalah sosial dan budaya. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Aspek yang keempat adalah teknologi. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek teknologi adalah sebagai berikut. Aspek yang kelima adalah lingkungan. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek lingkungan adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah legalitas. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, implikasi yang muncul dari aspek legalitas adalah sebagai berikut. Selamat datang di aplikasi Praktis. Pada halaman utama, kamu dapat melakukan penjadwalan dengan klik pesan sekarang. Lalu tentukan lokasi di mana pesanan akan diantar. Lalu tentukan tanggal pesanan diantar. Selanjutnya, tambahkan menu makanan yang Anda sukai. Lalu konfirmasi. Dan lakukan pembayaran sekarang. Yeay! Pesanan Anda telah diproses. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Yuk pakai Praktis!